Dua tersangka kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman pribadi Joko Widodo di Sumber Solo, Kamis 8 Januari. Keduanya menjalin silaturahmi dengan Jokowi, didampingi kuasa hukumnya Eli Daneti. Selain itu, hadir pula perwakilan relawan Jokowi. Egy dan Damai diketahui termasuk dari 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Polisi berdasarkan hasil penyelidikan menetapkan tersangka dalam 2 klaster. Apakah pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus permintaan maaf atas kasus yang menjerat keduanya? Tim TV One mengabarkan. Ya, Andi Kumala, ternyata 2026 hingga saat ini kembang apinya masih terus menyala. Oke, kenapa? Ya kan, masih terus meriah. Apalagi ada pertemuan di Solo di mana Egy Sujana dan juga Damai Harilubis datang ke Solo. Sowan. Sebenarnya kan kalau untuk mengucapkan selamat tahun baru kan bisa dari WA, bisa by phone. Tapi nggak kelamaan nggak sih? Kok langsung datang ke sana, ya kan? Ada apa nih, ya kan? Apalagi ini kan statusnya tersangka. Betul. Tadinya kan yang menuduh siapa, kemudian yang datang siapa. Oke, kita akan bahas apa sebenarnya makna dari pertemuan ini. Kami sudah menghadirkan narasumber yang ada di studio. Ada Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik LSPR Institute. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Andi, Robert. Assalamualaikum. Cerah sekali Prof. Lely hari ini. Pink. Oke, kemudian ada juga Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat pagi, Bang Ade. Selamat pagi, Andi Kumala, Bang Philip. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Yang pasti, Selamat tahun baru yang paling pastinya, ya. Oke, kemudian ada Bang Ahmad Kozinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat pagi, Bang Kozinudin. Pagi, Philip, Pagi. Kumala semuanya. Pagi, pemirsa TV One dimanapun. Oke, mungkin kita mau minta tanggapan ya. Betul. Ini untuk melihat pertemuan ini, Bang Ade mungkin menanggapinya seperti apa ya? Tadinya kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sowan ke pihak yang dituding tadi ijazahnya palsu. Ya. Membacanya seperti apa, Bang Ade? Bagus. Bagus, artinya kenapa saya bilang bagus? Karena berarti ada upaya yang bisa dilakukan Bang Egy. Oke. Saya tahu Bang Egy adalah tim sukses wali kota dulu waktu Bapak Insinyur Joko Widodo mau mencalonkan, terus kemudian Gubernur DKI. Beliau juga adalah bagian daripada tim. Kemudian LBH kalau nggak salah ya, saya ingat-ingat itu dulu pernah dibuka di Solo ya. Dan itu juga Bapak sempat datang juga dalam peresmian itu. Oke. Jadi artinya ada hubungan baik di sini antara Bang Egy selaku senior saya juga ya, beliau aktivis. Jadi artinya ada hubungan baik yang mungkin itu diingat-ingat ya kan. Bahwa kemudian komitmen Bang Egy pun sama kan, bahwa ketika mana ijazahnya, yang paling ngotot kan Bang Egy itu. Tetapi kita harus pisahkan nih, Bang Egy itu sebenarnya pengen ditunjukkan ijazah kalau nggak salah pada saat itu ijazah SD sampai SMA. Oke. Itu yang dikatakan tidak ada kan untuk Bang Egy ya. Nah, terus kemudian kalau Mas Roy dan kawan-kawan ya itu S1-nya kan yang dipermasalahkan. Sehingga saya rasa Bang Egy setelah melihat, karena memang pada saat gelar perkara itu Ibu Eli Daneti atau pengacaranya Bang Egy itu melihat langsung ijazah SMA dan ijazah S1-nya. Nah mungkin dari kuasa hukumnya menyampaikan ke Bang Egy. Berarti mungkin pihak dari Bang Egy ini sudah mengakui bahwa itu asli ya? Ya tentunya mungkin seperti itu ya. Kalau untuk apa juga datang ke Solo kan, kalau untuk ucapan dan kangen-kangenan kan sebenarnya. Tapi memang kangen-kangenan sih. Selamat karena tahun baru, kata Philip ya. ada hubungan baik yang dibina antara Pak Jokowi dan Bang Egy ya. Jadi saya rasa itu hal bagus. Segala sesuatu yang memang sifatnya untuk mengeratkan persahabatan yang dulunya ada, kemudian yang melapor duluan kan saya lihat di media, tapi yang dilaporin Bang Egy. Jadi ini kita jangan salah nih, yang melaporkan duluan kan Bang Egy kan di Bareskrim kan gitu. Nah itu yang terjadi, sehingga saya rasa hal baik kok. Tapi kami ada apresiasi. informasi terkait pertemuan yang berlangsung di sana seperti apa? Apakah ada yang sampai ke Bang Ade seperti itu? Ada, karena saya berkomunikasi dengan Bang Darmijal juga kan. Tadi malam saya sempat menelpon. Pertemuan itu apa? Apa sih inti pertemuannya? Inti pertemuannya bahwa ada doa, ya ada doa bersama. Ada permintaan maaf, Bang?
Ada permintaan maaf, mohon maaf itu ada. Dari siapa ke siapa? Pada saat doa itu mohon maaf bila ini itu sih yang sampai. Yang berdoa siapa Bang Ade? Bang Egy yang memimpin. Oke. Artinya Bang Egy terus Bang Damai juga ada di situ. Artinya itu informasi yang saya dapat langsung dari Bang Darmijal sebagai yang memfasilitasi pertemuan itu. Karena memang bulan 12 sih pertemuan antara Bang Egy dan Bang Darmijal. Ada permintaan menghentikan kasus nggak, Bang? Itu belum diinformasikan ke saya. Oke. Tapi yang setahu saya bahwa ini mempererat hubungan baik dan ini kan hal yang baik ya. Harusnya kita apresiasi ya. Betul sekali. Bahwa ini adalah hal yang baik. Mari kita sama-sama mengapresiasi itu. Oke, baik. Karena kenapa? Menyelesaikan dengan hukum juga. Ya saya rasa terkuraslah waktu kita kan. Terima kasih, Pak Nah. Ade. Langsung ke Bang Kosinudin, bagaimana tanggapannya mendengar cerita yang informasinya A1 dari sana nih? Ya, Minta maaf tuh katanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi melihat persoalan ini pertama kami menggunakan kaidah nahnu nahkumu bi'adh-dhawahir. Jadi yang kami nilai yang zahirnya agar tidak kita bersuudzon terhadap perkara ini. Dan secara zahir yang bisa kita lihat ada informasi media termasuk keterangan dari kubu Jokowi, misalkan dari relawan Jokowi, Rejo ya, Rahmat sekjennya, yang menceritakan substansi dari isi pertemuan. Dan dalam konteks sesuatu yang disampaikan dan tidak ada bantahan, berarti kan dibenarkan. Setidaknya pertemuan itu tidak dibantah, berarti benar ada pertemuan. Terlepas belum ada foto atau video atas pertemuan itu. Yang kedua, terhadap materi juga tidak ada bantahan. Setidaknya materi yang disampaikan oleh relawan Jokowi itu adalah pertemuan, silaturahmi, berdoa, maaf-maafan. Buku ya? Bahkan ada dukungan menurut relawan Jokowi itu, si Rahmat itu, dukungan dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis untuk program-program Jokowi. Saya juga tidak tahu program apa begitu. Kalau dukungan kepada Prabowo karena statusnya presiden, tapi katanya mendukung program Jokowi dan Prabowo begitu. Saya tidak tahu. Gitu. Tapi dalam konteks yang lain, kami menilainya demikian. Saya harus beri batasan bahwa ada perbedaan ya antara sikap, tindakan, dan manuver, kalau boleh dikatakan ini manuver dari Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya ingin tegaskan bahwa tidak ada hubungan, tidak ada kaitan, dan tidak ada relevansi, bahkan tidak punya konsekuensi pertemuan itu dengan klien kami. Artinya tidak ada tanggung jawab, baik secara moral maupun hukum klien kami terhadap pertemuan itu. Tapi Apapun. sebagai sama-sama tersangka, proses hukum masih Apalagi berjalan, kalau Anda sebagai bagaimana? tersangka itu sesuatu yang tak lazim. Mengapa? Karena belum ada proses pembuktian terhadap ijazah. Kalau minta maaf, maaf tentang apa? Kalau tunjukkan apa? Bahkan saudara Egy Sujana sampai hari ini belum melihat ijazah itu langsung. Yang baru melihat itu kuasa hukumnya, dan yang ditunjukkan juga bukan SD, SMP, SMA. Saat itu yang ditunjukkan dalam proses gelar perkara khusus adalah S1 dan SMA. Artinya juga tidak relevan kalau itu sebuah pengakuan bahwa ijazah itu asli atau dianggap case ini close karena sudah dibuktikan asli dengan melihat. Tidak. Dalam konteks hukum melihat saja tidak bisa. Apalagi kalau kita bicara tentang keaslian ijazah. Dan memang ada klaim atau framing seolah-olah itu sudah ada emboss, watermark dan seterusnya. Dan emboss, watermark itu tidak bisa dibuktikan kecuali bisa meraba, menyentuh dan merawangnya, dan itu tidak diperkenankan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam konteks sebuah transaksi politik, ya kami sayangkan. Sayangkannya begini, Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kalah banyak, dan Jokowi menang banyak. Kalah Kalah gimana? dalam sisi mana? Ya, kalahnya dia sudah masuk dalam perangkap bahwa seolah-olah sudah terjadi damai, dan itu tentu akan menjadi insentif politik bagi Saudara Jokowi. Padahal kasus dia nggak akan selesai. Tapi kan itu menurut keyakinan mereka. Nah, itulah yang kita lihat itu bukan keyakinan mereka, tapi penilaian publik. Bagaimana orang yang dulu paling kenceng menyatakan ini A, B, C, kemudian tiba-tiba lumpuh, lari. Dan kalau konteksnya pertemuan di tempat netral sih masih oke. Ini ya istilahnya kayak, kalau istilah orang Jawa itu kutuk marani sunduk. Jadi ada ikan yang justru mendatangi untuk disate, begitu, kira-kira begitu. Jadi konteksnya justru dalam konteks politik, insentif politik yang menang besar itu Joko Widodo. Sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kalah banyak. Namun yang ketiga, saya ingin fokus kepada apakah persoalan itu akan menghentikan? Tidak. Jadi kalau ada asumsi ketika Egy sudah damai, misalnya ya, Damai Hari Lubis juga benar-benar damai sesuai juga namanya begitu. Seolah-olah ini bisa membawa satu ikat rambutan dan seluruh buah rambutan itu akan bisa diangkat. Enggak, itu hanya 1 atau 2 biji rambutan dari seikat rambutan yang banyak yang nggak bisa diselesaikan hanya oleh Egy dan Damai Hari Lubis. Dan saya mau tegaskan, jangankan mereka,
Yang lainnya pun kalau mau dibelenggu nggak bisa, karena persoalan ijazah asli atau palsu, masalah ijazah saudara Joko Widodo adalah permasalahan seluruh rakyat. Nggak bisa ya mengkooptasi 1-2 orang seolah-olah ini selesai begitu. Tapi kami bisa membaca motifnya adalah memang saudara Joko Widodo itu sudah berat mau melanjutkan ini kasus dan perlu legitimasi untuk menghentikan. Kalau langsung cabut malu karena dulu dia yang lapor. Kau yang lapor, kau pula yang nyabut Joko Widodo begitu kira-kira. Nah makanya dia berusaha membangun legitimasi dulu awal-awal minta mediasi. Walaupun bukan Joko Widodo sendiri, tetapi eksplisit dikatakan oleh kuasa hukum Jokowi, saudara Joko Widodo saat mau melapor dia juga sudah membuka suara. Apa mungkin nanti di tengah perjalanan dicabut? Nah, dan dijawab iya. Kuasa hukumnya dicabut iya. Silakan Prof. Leli menanggapi ada manuver politik katanya dalam pertemuan ini. Seperti apa melihatnya? Kalau kita lihat dari sisi human relation, jadi interaksi dan interrelasi komunikasi politik yang terjadi dengan pertemuan antara Pak Jokowi dengan Egy dan teman tadi, itu biasa-biasa saja. Kalau lihat dari human relation ya. Tapi kalau kita melihat dalam politik itu kan tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Bisa dibilang semenit. Bukan abadi Susman, kan, ya, bisa berubah setiap saat. Artinya mereka-mereka yang terlibat dalam interaksi komunikasi politik itu sendiri pasti suatu saat akan berubah, akan bergeser dinamikanya. Tapi yang menarik dari pertemuan ini seperti ada sebuah pola ya, yang dalam teori itu dinamakan dual framing asimetrik. Artinya dual framing asimetrik ini kan pada saat ini kan situasinya ini belum berlangsung persidangannya, sedang berlangsung ya. Belum. Bahkan belum berlangsung. Artinya benar Pak Jokowi sudah dimenangkan dengan situasi ini. Jadi dual framing asimetris itu ada satu pesan yang sengaja ditonjolkan seolah-olah ini menjadi baik, yang satu agak tidak baik seperti. Apalagi sejak awal ada pidatonya Pak Jokowi ketika ditanya, bukan pidato Pak Jokowi kayaknya ya, dari kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa saya bertanya kepada Pak Jokowi, apakah yang itu sudah sangat keterlaluan akan dimaafkan juga? Nah, saya mendengar itu langsung kalimat itu. Ya, Pak Jokowi menjawab, tapi bukan Pak Jokowi yang ngomong, si kuasa hukumnya yang bilang. Pak Jokowi menjawab katanya bahwa kalau gitu mah sudah keterlaluan misalnya, mungkin lain pertimbangannya. Nah disinilah dual framing asimetriknya terjadi. Jadi seolah-olah yang akan dimaafkan itu posisinya logikanya lebih baik di mata Pak Jokowi, sementara Roy Suryo dan teman-teman tidak lebih baik. Katakanlah buruk lah seperti itu, tiada maaf bagimu, seolah-olah seperti itu ya. Nah dalam kondisi semacam ini saya lihat kemenangan sudah ada di tangan Pak Jokowi. Jadi ada propaganda yang sudah terjadi. Nah, saya berada dalam posisi yang meskipun ini kan belum tahu siapa yang salah, apalagi siapa yang benar. Juga kan ini ada buah masyarakat juga menunggu. Masing-masing artinya, Prof. Dan masyarakat juga menunggu. Masyarakat juga menunggu kan. Sebenarnya mana sih yang benar nih? Tapi seberapa besar sih Prof dampak dari persepsi publik yang memenangkan Pak Jokowi menang banyak nih. Kemudian Pak Egy ini udah kalah besar terhadap dampak proses hukumnya. Iya, kalau terhadap dampak proses hukum saya berpikir ya, hukum itu tidak boleh melihat ini dari sisi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Egy, ya tidak boleh melihat itu. Tapi dia sekarang karena hukum juga lagi disorot nih soal ijazah Pak Jokowi ini, baca medsos, bagaimana komentar masyarakat. Medsos itu mewakili kepentingan masyarakat yang tidak tersampaikan lewat media mainstream, yang tidak bisa menulis di koran dan sebagainya. Artinya dampaknya oke lah udah dimenangkan sementara oleh Pak Jokowi. Tapi nanti ketika kasusnya ternyata memang Roy Suryo benar, itu akan berbeda. Jadi untuk sementara dimenangkan oleh Pak Jokowi dalam hal kelemahan yang ada pada sisi Egy Sujana. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi meminta tanggapan dari Bang Ade dan juga Bang Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Ade. Kalau berbicara seikat rambutan, sebagiannya mau dilepas, itu dalam proses hukum seperti mungkin apa? Nggak sih? Jadi sebenarnya memungkinkan saja. Oke. Jadi memungkinkan saya dalam arti begini. Yang biasa saya tangani, kalau dia satu rangkaian, biasanya para terlapor itu mengajukan dulu split berkas atau sendiri-sendiri. Apalagi persoalan yang saat ini terjadi itu antara ijazah S1 dan ijazah SD, SMP, SMA. Nah, ini sudah ada perbedaan di situ kan, bahwa apa yang dipermasalahkan Bang Egy
yang dilaporkan di Bareskrim itu sangat berbeda dengan yang dipersoalkan dengan Meskipun sama kasusnya ya tadinya kan ini satu rangkaian. Ya. Yaitu satu LP yang dibuat oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, terus relawan-relawan itu satu rangkaian. Oke. Ya. Tetapi ketika berbicara faktanya ya bahwa Bang Egy ini mempermasalahkan ijazah SD, SMP, SMA. Oke. Dan itu dilaporkan di Bareskrim kan. Nah, kemudian Pak Roy Suryo, Mas Roy itu mempermasalahkan S1-nya kan. Nah, sehingga saya rasa sangat ideal dalam penyidikan untuk bisa di-split. Oke. Nah, di-split dulu, kemudian lakukan restoratif. Biasanya pengajuan restoratif itu dilakukan oleh, diajukan oleh terlapor. Oke. Terlapor. Oh, terlapor ya. Terlapor. Pak Jokowi. Bang Egy, betul sekali. Jadi Bang Egy boleh mengajukan itu melalui kuasanya, ya katakanlah seperti itu, kemudian nanti bisa restoratif. Oke. Nah itu yang yang biasa kami lakukan di praktek hukum yang Berarti pemisahan berkas ini dilakukan ketika masih dalam tahap penyidikan atau di mana aja bisa. Karena Bang Egy kan belum pernah diperiksa juga. Oke. Nah ini kesempatan Bang Egy untuk bisa melakukan itu. Kenapa belum terjadi pemeriksaan, belum rampung sebenarnya Bang Egy ini. Tetapi karena dia nyantol dari satu laporan, sehingga dia mengikut menjadi tersangka. Nah ini masih ada kesempatan terjadi pemeriksaan, kemudian split berkas. Tapi saya dengar sih informasi ya, Bu Eli sudah mengajukan itu sih split berkas. Tetapi ya kita lihat aja, semua kembali kepada kewenangan penyidikan. Baik, Ya. Bang Ahmad, apa Anda setuju? split berkas? Saya sebelum komentar itu saya melihat apa yang terjadi pertemuan di Solo itu adalah bagian dari strategi kubu Joko Widodo dua yang saya baca. Pertama strategi divide ad impera, yang kedua ekstensifikasi. Oke. Apa itu? Ekstensifikasi saya awali itu adalah memperluas objek persoalan yang tadinya masalah ijazah menuju hal-hal lain yang diharapkan dengan memperluas persoalan itu orang tidak fokus lagi di ijazah. Misalnya dihembuskan isu ada orang besar di balik perjuangan Roy Suryo. Akhirnya ini memicu Partai Demokrat melaporkan sejumlah pihak yang akunnya itu menghina Pak SBY karena dianggap dalang atau orang besar di balik kasus ijazah palsu. Nah ini kan akan memperluas dengan target bahwa orang nggak fokus lagi. Kan persoalan sebenarnya ijazah, bukan kaitan orang besar atau tidak. Nah yang kedua tadi divide ad impera, dengan harapan jika ada 2 biji rambutan ya dari seombyok rambutan yang banyak ini udah lepas, yang lainnya juga gampang lah. Enggak, karena begini, kalau kasus itu kasus bukan hukum iya, tetapi memang dimensi politiknya lebih kuat nih ya daripada hukumnya. Sebenarnya proses nyicipi 2 biji rambutan itu hanyalah test case ya. Kalau asem nih ya barang, dibuang juga. Jadi rugi juga itu rambutan. Dibuang juga kan dibeli. Dibuang. Asem ini barang, buang. Gitu. Berarti satu ikatan akan asem semua begitu. Belum tentu, karena ini ikatnya beda-beda. Tadi memang motifnya akhirnya jadi ketahuan lah. Mana motif yang cari aman, mana yang motif benar-benar berjuang, mana yang ketahuan hanya garang di awal, tiba-tiba melempem kayak kerupuk kena air terus. Nah ini semua kan akan kembalikan kepada rakyat. Dan justru kalau kita lihat ya, politik divide ad impera ini, ngangkat sebagian, nginjek sebagian, atau stick and carrot, ada yang dikasih tongkat, ada yang dikasih gula-gula. Saya tidak tahu siapa yang kebagian gula-gula, karena khawatir kena penyakit gula, kebanyakan makan gula itu ya. Ini tidak membuat masyarakat atau rakyat itu menjauh dari isu ini, justru makin jelas, oh iya benar ini ada masalah, karena sudah sampai tahapan itu. Nah, saya lihat ya komentar di sejumlah netizen, terutama di akun saya ya, di Facebook itu justru memperkuat teruskan perjuangan, komitmen istiqomah, nggak usah peduli ada yang saya juga lihat Saya itu. juga penasaran, mungkin Saya sedikit lihat, aja. saya lihat itu. Ya, apa-apa. Manuver politik ini tekanannya dari mana sih kalau Bang Kozinudin melihatnya? Tekanannya dari kekuasaan yang dipinjam oleh Jokowi dengan ancaman ini. penjara. Karena Oke, begini, saja, tidak Bang Ade. semua orang loh yang mengaku berjuang itu berani menghadapi penjara. Bahkan ada yang sudah berkali-kali menyatakan saya ogah lagi di penjara, kan bisa. Ya, Ya, saya menanggapi Bang Kosi tadi bahwa kemudian ini mencari aman. Saya rasa Bang Egy tidak seperti itu. Ya. Bang Egy memberikan pembelajaran pada publik. Oke. Bahwa ini loh, ketika kita berkomitmen bahwa ada ijazahnya, maka beliau juga ngomong, mana ijazah tunjukin kalau nggak selesai. Kan itu bahasa Bang Egy kan. Ini pembelajaran buat publik. Oke. Bahwa apa yang disampaikan Bang Egy, ya kan, dilakukan gitu loh.
Nah, kita kan artinya saya tidak masuk dalam ranah Enggak di mana- relevan juga. Tapi Ini kan nggak pernah dua-duanya- lihat ijazahnya. Iya. Nggak ada Oke, di dalam pembelajaran. puasa. Belum SMP pembelajaran SMP juga publik. nggak ada Ya. saat Kalau itu. soal pembelajaran Kalau dalih publik, ya, kata bukan. Pak Kalau Leli. dalih, namanya Iya. juga dalih. Jadi dalam dua orang ini aja udah beda kan Ya. persepsinya karena posisinya memang beda di masyarakat lebih lagi. Baik, Tapi memang aneh sih dalam politik itu kadang-kadang yang tidak kita pikirkan terjadi begini. Antara perilaku politik dengan dinamika hukum yang mereka jalani, biasanya para aktivis ya terutama kekeh dengan pendiriannya. Nah di sini kalau saya baca apa yang dikomentari oleh netizen, ini kok lembek sih jadi lembek, ada apa kan ada pertanyaan seperti itu perlu dijawab oleh mereka. Tapi kalau DPD et impera itu ngadu domba lah istilahnya ya, memecah belah dan sebagainya mungkin belum sampai ke sana. Tapi memecah belah mereka yang dalam positioning yang sama tadi mungkin sehingga rambutannya harus dipisah jadi dua karena yang satu bulunya udah rontok gitu. Nah sehingga padahal rambutan bulu rontok itu rapiah. Belum tentu asam. Lebih manis seharusnya kan. Nah manisnya ini yang menurut saya dalam konsistensi perilaku ini kan sudah masuk nih, kenapa nggak maju aja dulu, nanti kalau ada yang terbukti bersalah entah Egy yang harus minta maaf, entah Pak Jokowi yang harus minta maaf. Itu yang ingin ditunggu publik Betul, betul. sebenarnya supaya itu jadi pelajaran. Jadi pelajarannya dalam persepsi publik Nggak bukan bisa bukan begitu, itu ya makanya bisa dua saya bisa bilang begitu. pelajaran yang lain juga seperti itu. Ya udah beri pelajaran kepada publik sebelum terjadi ke persidangan, maaf-maafan duluan gitu kan. Tapi menurut saya aktivis tidak seperti itu aja komentar saya. Aktivis tidak seperti itu biasanya. Ya, tapi kalau Prof melihatnya bahwa seorang tersangka ini sowan langsung kepada pihak yang dituding, apakah itu bisa membuktikan bahwa konflik hukum itu sebenarnya memang bisa direkonsiliasi begitu, Prof? Oh iya. Iya dong, kelihatan dari sini. Berarti kalau ada narasi maaf ya udah deh gua cabut laporannya. Sementara bentuk barang dan kesalahannya kan belum jelas sebenarnya. Kalau memang ada yang dipermasalahkan Bang Egy beda sama Roy Suryo. SD, SMP, SMA. SD juga kemarin ada yang mempermasalahkan, SMA juga ada yang mempermasalahkan. Jadi masyarakat makin diaduk-aduk nih perasaannya. Ketika ini terjadi, kita kan bergantung pada dua kelompok ini tadi, antara Egy sama Roy Suryo. Mana nih mereka adu kuatnya dengan Pak Jokowi? Nggak apa-apa, nggak selesai, supaya jadi pelajaran juga bagi publik menurut saya kan. Jadi pelajaran itu banyak yang bisa dipetik dari kasus ini. Oke. Nah, dua-duanya mari buktikan mana yang aktivis, mana yang lebay, mana yang penakut, itu akan kelihatan Terus sedikit saya semua. mau ke Bang Ade, penasaran sedikit saya. Pendek saja, pendek. Waktu Iya. kita singkat. Langsung. Bahwa kemudian Bang Egy melakukan ini, tabayun dan lain-lain sebagainya, itu kita apresiasi kok. Kok Iya, kenapa kita secara human celamitan relation. gitu loh. Iya. Kita celamitan bahwa kemudian ini persoalan harus maju, harus ini. Ya kita memberikan ruang semua masyarakat. Sekarang manuver apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya menyarankan Bang Egy seperti itu. Oke. Gitu, bahwa Yang jelas saya mau tegaskan Saya- kepada kubu Jokowi, negosiasi komitmen apapun dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak akan menghentikan perjuangan yang lainnya. Oke, dan baik. tidak akan rugi Lanjutkan karena kalau hanya begitu. dapat hasil Lanjutkan. yang asal. Kita tunggu ya, Iya. seperti apa nih kembang api di Tapi awal yang tahun menarik satu loh, 2020 kok dari sampai hari ini Presiden saudara Jokowi. Egy Sujana tidak memberikan statement terkait hal ini. Kan Itu kita juga tunggu, pertanyaan. kita Kan ini kita tunggu. Ya. Siapa tahu habis nonton ini langsung statement. Makanya ya kita benarkan dulu sementara apa yang beredar begitu. Baik, terima kasih Bang Kosidudin, Ya. Bang Ade, Prof. Leli, waktunya untuk pagi hari ini. Sama-sama. Kita berharap Sama-sama. bagaimana ini. Sama-sama. Aduh, perkembangan kasus ini seperti Yang jelas apa kata gimana ya? Prof Leli banyak pelajaran yang bisa dipetik. Ya. Jadi bukan hanya rambutan yang dipetik ya. Baik, kita akan kembali saat lagi dengan informasi lainnya. Salah satunya viral situs lubang pusar bumi Wow. dengan diameter 50 cm yang dianggap ini bisa tembus ke Mekah. Wah, sesaat lagi ya pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.